Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan desa, Pak Kades beserta perangkat-perangkatnya yang berkesempatan hadir. Seterusnya yang Amba hormati Ketua BPD dan anggota yang berkesempatan hadir, kemudian segenap pengurus masjid, ketua, wakil dan jajaran, kemudian yang hormati imam masjid, guru-guru ngaji, guru-guru surau, seterusnya orang tua-tua kita, bapak-bapak, datuk, nenek, mama, alim ulama, cerdik, pandai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ada tokoh pemuda apa? Lai perabi dia. Jadi suluh bendang dalam nagari. Seterusnya kaum ibu, oma-oma, kakak-kakak, kemudian anak cucu masyarakat kita Desa Telontam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo le serombong belakang mak. Anak-anak kita ro biarlah elok hadirnya ro. Tak ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini masih hidup. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan yang kita lalui, dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruhu sana amali. Sebaik-baik manusia panjang umurnya serta baik amalnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lafazkan secara bersama Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis lombok ni kau litak apa kerja kat tadi kau mencangkul kat bertanam ndak ada lai santai ya hari. Jadi selagi lidah ini sempurna, selagi lisan ini belum keluh, perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Kita ulang Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum namo sampaikan ceramah singkat ke maghrib ke isya, terlebih dahulu namo minta maaf, duduk berbicara berdiri beko bukan berarti menggurui, bukan berarti hebat, tak seperti itu. Kita sama-sama mengharap ridho dan kebaikan dari Allah SWT. Kalau benar sama kita amalkan, kalau salah tetap tunjuk ajari ambo, karena masih proses belajar. Agama tak bisa asal-asal, tak pandai belajar, tak tahu bertanya. Ayo bagi ambo Bapak Ibu. Lai, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian ko awak go basur mama, artinya beko OBD dunia masjid kita, masjid Toha disurat oleh Pak Darmadi Jira. Kalau YouTube-nya ada juga, Facebook-nya ada juga. Artinya beliau ini menggunakan teknologi, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Kalau ilmunya mengalir diamalkan, terdengar di orang diamalkan, insya Allah mengalir pahalanya. Jadi beliau ini juga teknologi, ketua BPD Pulau Lancang, ketua BPD Pulau Lancang. Jadi ibu-ibu kau nampak di YouTube mah, masjid Toha, OB di orang Pangian, OB orang Benai, kau nampak. Biarlah nyo. Jadi itulah Pak Darmadi. Yang dimuliakan Allah SWT, pada malam yang berbagi ini seperti yang disampaikan oleh protokol pembacara, kita berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa kini Bapak Ibu? Tanggal 5 bulan 1 2026. Iya, itu kalender Masehi. Kalender Hijriah tanggal berapa, Mak? 20. Wah, topik lah malam itu. Tadinya 26, kemudian begitu azan maghrib dikumandangkan, begitu matahari terbenam di sebelah barat, maka berubahlah tanggal. Kini kita lah berada pada tanggal 27 Rajab. Tinggal lebih kurang 3 hari leh berjumpa dengan Sa'ban. Sebulan setelah itu berjumpa dengan Ramadan. Sebentar lemak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu itu akan terasa singkat hidup di akhir zaman. Artinya bulan 2026 loh. Kemudian bulan 1 tak beja 2027 besok. Kini kita berada di 27 Rajab. Berarti lebih kurang sebulan 3 hari kita akan berjumpa dengan Ramadan. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Beri kami keberkahan ya Allah di bulan Rajab, beri kami keberkahan di bulan Sa'ban wa balikna Ramadan, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala masyarakat Ambo talontam, mudah-mudahan sampai besok umurnya ke bulan Ramadan. Amin. Itu 5. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalaulah kita bercerita tentang bulan Rajab, itu peristiwa yang luar biasa. Itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra itu. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isin to gak boleh. Kula to gak buma. Kalau kita bercerita tentang bulan Rajab, terjadi peristiwa yang luar biasa. Itulah ayatnya tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana, Mak? Di Mekah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa di mana? Palestina. Jadi kalau cerita itu rumah Isra itu adalah perjalanan, kemudian Mi'raj artinya tangga naik, itu tak akan berubah-berubah. Memang itu sudah abadi. Namun kadang-kadang pelajarannya yang berbeda. Ada hikmah yang mesti kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka pada malam itu kita tak menceritakan panjang lebar bagaimana kisah Isra dan Mi'raj. Itu tak panjang lebar tentang itu. Tapi kita ambil hikmah-hikmah yang terpenting di antaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian terjadi Isra dan Mi'raj. Sebelum di Isra dan Mi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW, itu menurut keterangan yang kami terima, buku yang kami baca, memang itu terlebih dahulu dibersihkan hati Rasulullah. Apa mak? Hati Rasulullah. Apakah hati Rasulullah itu kotor? Apakah hati Rasulullah itu penuh dengan penyakit? Tidak. Hati Rasulullah itu bersih, terjamin. Orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, orang yang dijamin dosanya diampuni oleh Allah, itulah Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita pelajaran aja kita ambil. Bagaimana dengan kita? Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka perhatikan hati kita. Karena hati perlu bersih. Hati adalah cerminan pribadi seseorang. Bicara camin mak, kacau rumah kalau berusia lah nampak awak. Jadi itu ada bagian-bagian nama hati mak. Ada qalbun marid, itu hati yang mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayin, hati yang mati. Kemudian qalbun salim, hati yang selamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalaulah ada penyakit hati ke awak memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita jauhkan itulah. Kita hindarkan penyakit hati itu. Mak, ayo mak. Kalau ada iri, dengki, dendam, ria, segala tu kita hilangkan lemak. Karena hati itu perlu bersih. Hati itu perlu selamat. Kalau ada mak rasa-rasa iri, dengki, hilangkan le. Tak ada tak sabuni le rumah. Di kampung ada tak sabuni apa? Ada. Kalau ada mak minta maaf dan memberi maaf. Apa kata Allah? Illa bihablim minallah. Perbaiki hubungan baik dengan Allah. Tak cukup sekedar tahan mak. Korui kon yang dia sembahyang mak, kurui badan dia puasa. Habis harta benda dia bersedekah berimpak. Bolak-balik haji umrah. Tetapi wahablim minannas, hubungan baik dengan manusia rusak, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Dek tu awak harus saling elok dengan Allah, elok dengan manusia. Elok dengan Allah tunjukkan ketaatan kita, elok dengan manusia, maka artinya jalin silaturahmi. Aku dek pengurus kita mengadukan acara-acara, baik itu di Masjid Godang, kemudian di Surau, kemudian di masjid yang dua ekor. Itu artinya menyatukan kita, pemerintah desa, pengurus masjid, supaya elok di antara kita. Ayo lelema. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Kalaulah kita memiliki hati yang selamat, kan elok. Hati yang ketiga, hati yang salim, artinya hati yang selamat, yang elok. Elok awak ke di rumah, ke laki elok, ke anak elok, elok ke jiran tetangga, elok di tengah masyarakat, elok hidup dimanapun kita berada. Kalaulah hati elok. Hati elok mak, ke laki gini mak. Kalau awak tak elok hati mak nak bunyi ke laki. Ada pelawan ke laki apa?
Habis dah ada suara go gadi loh. Ada tulis rumah. Pailok leh. Kerana tak hanya kita menyesal lagi ketika mendapat suami, berarti itulah suami yang terbaik oleh Allah, itulah isteri yang terbaik oleh Allah. Perbaiki. Kalau dia tong salah, ada salah mak. Salah bini ke laki, salah laki ke bini, pasti ada. Tetapi tetap memberi maaf dan meminta maaf. Jiran tetangga model tu loh, harus elok. Tak ada lero dendam kesumat. Tak ada lero perselisihan. Nang idui ken mati. Nak ke lama idui rumah sabun tarnya. Apalagi kata Rasulullah, umur umatku sekitar 70 sampai 60, sekitar 70. Kalaulah lebih dari itu sangatlah sedikit. Ngenek yang umur lebih 70 ya mak. Takkan banyak roh. Cik-ciknya. Kita ulah berapa umur kita, maka pasti kematian itu pasti ada. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tetap minta maaf dan memberi maaf. Pelajaran yang pertama mak, diantaranya Isra Mi'raj, pembersihan hati. Rasulullah itu elok. Tetapi pelajaran ke awal, bagaimana dengan kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ayo le dek mak gini mak. Anak-anak tu biarlah. Bismillah. Apa pelajaran pertama mak? Pembersihan hati. Kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, inti dari Isra dan Mi'raj tu, apa inti mak? Bagaimana? Kalaulah perintah puasa, kalaulah perintah zakat, kalaulah perintah haji, itu melalui malaikat Jibril. Kalaulah perintah solat, inilah perintah yang luar biasa, langsung Rasulullah menjemput kepada Allah. Artinya dari Allah Nabi Muhammad. Berapa yang wajib rumah? 5 waktu yang wajib. Ambo yakin bapak ibu masyarakat Talontam lah solat 5 waktu. Tapi solat yang bagaimana? Sudahkah mengantarkan kita wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sudahkah mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan yang munkar? Artinya yang buruk tinggalkan. Itulah solat yang sesungguhnya. Nyo rajin solat mak. Ai rajin cado solatnya. Ke masjid, ke surau, 5 waktu. Tapi nyobi buruk orang model tu je mak, belum berpengaruh. Atau malias padan, itu belum berpengaruh. Ada malias padan lepo mak. Jangan. Kalau kita sudah solat, maka terhindar dari semua itu. Karena tujuan solat itu ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Kalaulah kita solat tetapi tidak berpengaruh dalam kehidupan awak, mesti dipertanyakan. Kita tidak tahu bapak ibu, solat siapa yang terima oleh Allah tak bewa. Hanya pengurus masjid, hanya imamnya ustaz diterima oleh Allah tak bewa. Tapi kita sama-sama berusaha menyempurnakan. Bagaimana menyempurnakan? Mulai dari berwuduknya. Berwuduk. Dari wuduk yang benar akan timbul solat yang khusyuk. Mana wuduk rumah? Sempurnakan lemak. Mana yang mukaru? Mana yang muka? Mana yang tangan hingga siku? Nya sepele modelnya mak. Tapi lah sempurna. Kadang awak model konggang punya. Tangan juga namanya. Tangan hingga siku. Model tu loh. Sempurnakan itu. Mana yang mengusap sebagian kepala tu mak, sempurnakan. Kaki, telinga ni bagian yang anggota wuduk, bukan rukun wuduk, tapi sunatnya di bawah. Kemudian kaki apa mak, hingga mata nyari Jumat nampak mak, kami jantan tu kadang-kadang dulu lagi ke Kuantan, kini di Kran, kadang bersifat-sifat aja itu ya kan. Allah sempurna atau ulun itu lemah.
Ambo yakin mak bapak lah solat 5 waktu, tapi kita sempurnakan. Dari wudhu yang benar akan timbul solat yang khusyuk. Ayo be solat yang khusyuk deh mama. Nah, jawab tanya lu. Bagaimana solat yang khusyuk? Kita berusaha menyempurnakan itu. Ada bertanya seorang murid kepada guru mak. Ayo lemak, ayo boleh baca cerita. Ada bertanya seorang murid ke guru, ikut perumpamaan mak. Apa kata muridnya? Wahai guru, bagaimana sebenarnya solat yang khusyuk itu? Apa je guru tamunuang guru mak? Habis tamunuang, yo tinggi lu pertanyaan mak. Tentu seorang guru tak kalah dengan jawaban. Apa kata gurunya? Kalau engkau bertanya tentang itu, balik dulu. Setelah sampai di rumah, sampai bekuang di rumah, ambil gale. Do gale mak. Isi air. Isi air, kemudian tutup dengan karote. Karote. Karote mak. Karote. Tu bawa kemarinya. Iyo balik seorang murid. Lah diisi gale dengan air mak, ditutup dengan karote. Bawa kemari lihat je nyo, dibawanya. Dari rumah lebih jarak 30 meter. Tiba di surau di masjid, coba dibukanya. Itu bagaimana dengan tutupnya karote tadi? Hancur guru. Hancur karote tadi di air melembab-lembab. Apa je guru lihat? Balik lihat. Beko isi lihat tiba di rumah galego, kemudian diisi, tutup dengan karote baru. Tu bawa kemari lihat ya. Yo, langan kedua mak dibawa depan guru. Wahai guru, kok yang kau suruh tadi ya guru suruh. Coba tengok lihat, buka. Bagaimana dengan tutupnya? Bahasa juang ini le guru. Bahasa juang ini lemak. Ngan ketiga, engkau pulang, silakan isi gelas itu dengan air, kemudian tutup dengan kertas yang baru, kemudian bawa kemari lihat. Ngan ketiga, yulah hati-hati. Hati-hati mak. Tiba di depan guru, kok guru yang kau suruh. Coba buka, dibuka. Tak basah karote rumah. Tadi pertama hancur, yang kedua basah, yang ketiga kering itu. Tak basah loh. Apa je guru? Itulah solat yang khusyuk. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Seperti itulah perumpamaannya. Kalaulah umat yang pertama tadi, kenapa bisa hancur? Karena terburu. Umat tadi nyopoi yang pertama tadi seorang murid tu nyo nak copek je mah. Mungkin nyo lari gay. Main orang bayolong sehingga basah. Model tulus salat umat, salat kita umat. Kalaulah kita terburu-buru, gimana umat? Allahu Akbar. Tak buru-buru awak mak, tu akan kurang nilainya. Angan kedua, bagaimana kedua dia kurang dari engkau basahnya? Tu apa lebih hati-hati guru, lambek-lambek, model tulus solat. Angan ketiga tak peduli lagi orang khusyuk. Apa di antaranya rukun solat? Takbir, Allahu Akbar. Ayo berarti Allahu Akbar mak. Apa arti? Allah Maha Besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita membesarkan Allah, kalau kita sudah membesarkan Allah, berarti tak ada lagi yang besar daripada itu. Apapun permasalahan Bapak Ibu, bagaimanapun kendala dalam hidup, Allah yang maha besar, Allah tempat mengadu. Aja dengar rumah, Allahu Akbar. Allah maha besar. Ketika kita membesarkan Allah,
keluar dunia atau masuk dunia. Nah, cok Allahu Akbar. Situ nampak khusyuk mak. Kadang di situ rumah Allahu Akbar lai kencukui sumanyan gak di sumanyan terpikir Allahu Akbar kok hendak ganti boleh amanau kira-kira mak. Keluar itu atau masuk dunia, ikulah solat mak. Paham Bapak Ibu? Ketika membesarkan Allah keluar dunia atau ketika membesarkan Allah masuk dunia ke awal. Pilih di mana kira-kira posisi kualitas solat kita. Paham Ibu? Kan ketiga tadinya Korea, inilah hati-hati tak hirau, fokus. Fokusnya bau. Tak ada hirau orang membau, tak ada hirau kolero berjalan. Artinya solat itu ada rukun solat. Ada di antara tumakninah. Artinya mak ada berhenti sejenak. Jalur jujur nyawa. Dek tu kalau solat di rumah dengan solat di masjid pasti berbeda secara pahala jelas dan berbeda secara bacaan jelas. Kalau umat solat di rumah pasti yang pendek-pendek ayatnya. Kul tapi mak. Kadang korek-korek dua je ni. Kalau di masjid pasti ikut imam. Mak solat asar di rumah mak. Apa je mak? Solat asar. Allahu Akbar. Tiba kawan mak nak ke rumah. Apa je kawan? Anak gadi di rumah. Mana mak kawin? Je kawan awak. Omak solat mak tua. Omak solat je anak gadi. Tak dengar dengan solat mak. Ni apa lah kau? Je anak gadi ke mak tua. Main poli tidur. Dek tak dengar main poli. Tu kan coba yang balik yang lemah. Itu lah. Nak tak boleh je lemah. Ada model tu rumah. Akan berpengaruh. Maka mesti kita ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Kita sempurnakan kembali. Dalam segala halnya Bapak Ibu. Kalau kita solat di masjid, orang nobang rumah 5 menit ke nobang, 10 menit ke nobang, sampai di masjid ada namanya usalli sunatan tahiyatul masjid. Hailal solat itu kan itu mak. Hailal solat, mari solat, hailal falah mengejar kemenangan, lamun nang lo 2 rakaat. Kalau di rumah lah itu mak. Ku anak ustaz mak, ku anak guru, anak buya, apa ini malah solat? Coba. Usalli sunatan rumahi. Ada tu rumah? Tak ada tu. Salimah-limawak, sasoleh-solehawak, tak ada tu. Ada susali sunatan tahiyatul masjid di masjid ada yang baik. Jadi seperti itu kita sempurnakan. Kemudian bagaimana? Sempurnakan artinya gerakan kita, bacaan kita, kemudian begitu juga pakai topik model tu mak. Kalau di rumah mak itu kalau kita menunda-nunda waktu atau setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Obang orang mak. Kalau omak topik di ladang tadongar luar obang. Olah masuk luar. Kalau lain model tu masih hidup hati. Kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau indah, solat. Jangan sampai tinggal. Ya kadang orang kan ditunda-tunda. Apa je setan? Dulu sudahlah sampai tak dulu. Sudah je. Sampai tak sebutannya mah, tapi saya cuma memandang. Itulah pada Pak luar dengan asar betul. Ditunda-tunda. Beku asar model tu sudah asar balik. Tak ada yang dua lero balik. Tiba di rumah, dia terburu di rumah. Kalau nak kita menunda-nunda waktu, terburu mengerjakan sesuatu. Mulai solat. Itu kan balik awak rumah.
Ayo untuk asar tak boleh balik. Lah doket menggori. Kemudian apa jawab ke anak gadis? Lah do asar lagu ni. Lembu pada belum entah lagu mak buka jendela ser alayan dosa. Tu kan sembahyang asar mak tu barang sentak lemah ha. Malai sembahyang. Tu kan sembahyang asar lah mak di daya do betul sentak. Allahu akbar. Halo jujo. Tiba di sujud tontok. Habis tontok seluar kotok laki terbentang untuk sembahyang. Hilang kehusukan, terburu-buru kita. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita berusaha mulai dari berwuduk yang benar, kemudian ulama solat 5 waktu, waktunya belum tepat maka tepatkan lagi. Ulun orang orang gitulah duduk itu lebih elok, tepatkan lah waktunya. Kemudian biasanya di rumah maka berpindahlah. Isra dan Mi'raj itu dari masjid ke masjid, artinya diusahakan berjamaah. Biasa di rumah maka ke masjid. Bisa 5 waktu, alhamdulillah. Keindak bansuran selebu pasti berbeda kualitas nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, ada orang tak solat di rumah gua mak. Ai solat kalau nyerah. Anak-anak gadis nak bujang mak, tanya mak lah solat atau ulun. Balik sekolah pun tanya mak lah solat atau lah makan. Lah makan. Makan tu otomatis mak. Kalau yang lapar pasti cari nasi surang. Tapi kalau tak solat awak ingatkan bisa tinggal solat dia. Maka mesti diingatkan solat. Ada itu karena anak kita bisa masuk surga, karena anak bisa masuk neraka. Lihatlah di awal. Tak cukup seorang ayah yang taat. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Tak cukup seorang ayah yang ahli ibadah. Tak cukup seorang ibu yang solehah. Tetapi anak keturunan dibiarkan berlainan dengan maksiat, dengan dosa, tak disuruh solat, tak disuruh untuk mengerjakan perintah Allah. Enyo minta pengadilan suatu rumahnya. Ketika nyokin melangkahkan rokok, apa katanya? Ya Allah, kami butuh pengadilan-Mu ya Allah. Apa ya? Ambo tak sanggup masuk neraka ya Allah. Kenapa? Karena sama seorang ibu tak pernah ayah ambo menyuruh kasihkan haji, tak pernah menyuruh solat, tak pernah menyuruh puasa, tak pernah menyampaikan yang benar. Mano ayah engkau tu? Tel yang nak melangkah ke surga. Ambil batari jo, babasuh jo akan rokok disebabkan oleh anak. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tak cukup kita ayah yang taat, tak cukup seorang ibu yang ahli ibadah, mesti sama-sama dibawa anak keturunan. Apa itu? Anak inilah banyak bapak ibu luar biasa terhenti. Ambo di SMA ngajar mak. Itu baik kajian teori. Yang lain solat alhamdulillah dengan indah pun tabedo ada. Nyela wajib solat. Kalau sudah wajib solat, maka tahajud tetap dilaksanakan. Kami ingatkan. Kenapa anak-anak kita seperti itu? Kadang itulah mampunya yang jauh. Kalau sudah jauh dari agama, tak mau solat, ya akhlaknya perbicaraan tidak akan terarah, akhlak akan tercela. Itulah yang akan terjadi kalau mereka tak mau solat. Anak omah misal berdua, kau rajin solat, kau tak solat, akan berbeda akhlaknya dalam berucap, dalam tingkah. Lama. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu ingatkan juga anak. Jangan merasa awak hina ketika, jangan merasa kecewa ketika anak bujang awak, anak gadis awak tak ada handphone yang mahal, tak ada kenderaan yang mewah. Itu bukanlah musibah, tetapi musibah yang sesungguhnya ketika azan dikumandangkan mereka tak mau sholat, ketika Ramadan tiba mereka tak mau berpuasa. Itulah musibah yang sesungguhnya. Hati-hati dengan anak keturunan bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jangan sampai enyo tak solat ketika telah usianya untuk wajib solat. Ayo lema.
Koncangnya menung cendua. Jadi itu inti Isra. Sholat. Amal yang pertama dihisab di hadapan Allah adalah ibadah sholat. Apabila baik ibadah sholat seseorang, yang lain pengikut. Tetapi ibadah sholat rusak, yang lain pengikut juga rusak. Nah, itu kadang-kadang dia itu punya orang awat tariak juga, kemudian berucap tak terarah kalau kita tak sholat. Ayo lihat Pak Ibu. Nah, jadi sholat itu penting. Nah, dengar sholat jamaah. Bagaimana pentingnya? Sholat dalam agama itu penting. Bagaimana pentingnya? Bagaikan kepala dalam tubuh manusia. Kepala dalam tubuh manusia penting tidak mak? Penting. Bagaimana sholat dalam Islam penting? Bagaimana kepala dalam tubuh manusia? Kalau yang manusia tak punya tangan putih, barangkali masih bisa hidup. Manusia tak punya daun telinga tarate, barangkali masih bisa hidup. Manusia tak punya kaki, barangkali masih bisa hidup. Andai manusia tak punya kepala, bisa hidup imam? Tak bisa hidup, mati imam, artinya jenazah. Begitulah sholat. Andai kita tak sholat, apa kata malaikat? Mayat berjalan, bangkai berjalan, kata malaikat. Amunnya itulah mak kalau tak sholat, jenazah berjalan. Nah, jadi kalau ada yang tak sholat mak, ya seperti itulah perumpamaannya. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau lawat tak sholat, kata bumi berdoa loh, matikanlah cepet orang tua ya Allah, tak tahan dia boleh urek punya dek bumi dek tanah. Kalau malaikat itu mengatakan bangkai berjalan, kemana bangkai berjalannya? Artinya kalau awak tak sholat seperti itu pandangan malaikat. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, mesti kita sholat 5 waktu. Kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau indah ansur leh. Ken kamano kita hidup lemah. Jadi ken kamano hidup itu sapontar. Kenapa demikian? Karena bisa Allah berdoa diterima Allah. Apa doa? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, hidupkan aku kata dunia. Dulu tak sholat kan sholat, dulu tak puasa kan puasa, dulu tak beramal akan beramal. Itu doa wassalam. Tapi penyesalan yang tiada guna. Artinya tak ada orang mati hidup. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kadang dia te dunia olehnya salawat. Mana modelnya salawat dia te dunia, ayatlah modelnya. Begitu kita berada di rumah sakit baru ingat Allah. Apa kan kenunggu tu solat mah? Ya ada masa rindu mah. Allahu Akbar, rindu dengan suara tu. Tapi ada masa begitu di ruang ICU, ada masanya sakit, rindu dengan kemananya wahma untuk ingin hadir ke masjid, ingin hadir ke rumah Allah. Tapi apa hendak dikata, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah, sakit tak memungkinkan sehat lero. Mungkin dia pun jawab leh, rindu dengan suara itu. Apakah menunggu itu awak paling taat kepada Allah SWT? Jangan hendaknya sampai seperti itu. Selagi kesempatan diberikan oleh Allah SWT, lain bisa berjalan pulang ke masjid mak, silakan berjalan sebelum awak dibawa orang ke masjid. Kalaulah dibawa orang mak, itulah jenazah mati. Selagi bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Jangan menunggu awak disolatkan di depan imam. Lain hadir ke masjid di depan mak, tapi bukanlah imam, lah jenazah awak. Bukan menunggu itu kita sholat. Di bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitu pentingnya ibadah sholat dan mesti kita sempurnakan. Kita sama-sama berusaha bapak ibu menyempurnakan. Mulai dari berwuduknya, kemudian waktunya, kemudian pakaiannya, tempatnya, itu mesti diperhatikan. Ayo lihat Pak Ibu, ada tak suami ibu sholat pakai singlet, pakai kain sarung? Laisa sah secara rukun dan syarat tertutup aurat, tapi dah sempurna kira-kira Pak. Itu ya. Kalau kita kantor rapi berusia,
Kalau dia tengok pacu baru siap rapi menghadap Allah seperti itu, maka berusaha menyempurnakan. Bagaimana yang sempurnanya? Ibu model itulah, sempurnakan. Mana yang sempurna? Berusia dalam segala halnya. Baik itu bersih secara tempat, pakaian dan segala macam itu mesti disempurnakan. Ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Sempurnakan tubuh, karena itulah yang pertama dihisab di hadapan Allah SWT. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inti dari Isra dan Mi'raj itu. Kalaulah solat segala, kemudian telah berusaha untuk sempurna, insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena itu merupakan rukun Islam yang kedua yang mesti kita sempurnakan. Lah Bapak Ibu, mulai masuk puasa kita tingkatkan. La solat 5 waktu kalau bisa solat qabliyah ba'diyah, solat sunat lainnya tambah elok. Yang dalam solat itu ada rukun solatnya, harus ada membaca surat Al-Fatihah. Di antara surat Al-Fatihah itu 7 ayat itu ada bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjuki kami jalan yang lurus. Setiap rakaat 5 waktu itu 17 rakaat. Setiap 17 rakaat menyebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Tambah salat sunat, tambah banyak orang berdoa kepada Allah. Itu di antaranya Bapak Ibu, doa-doa mulia di antaranya ihdinas siratal mustaqim. Kalau lawak berdoa selalu, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah, akan kabulkan. Lah setiap waktu solat lah 17 rakaat, 17 orang berdoa kepada Allah. Tambah solat sunat, insya Allah akan lurus. Lurus dalam artian baik itu dalam berucap tak menyakiti, berucap yang bermanfaat. Begitu juga dalam berakhlak. Berakhlak artinya bertingkah laku. Artinya bagaimana? Tentu terarah. Artinya tentu akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sama-sama kita berusaha menyempurnakan ibadah solat. Jadi kalau ada sempurna Rasul sama-sama kita, siapa yang akan merubah itu leh, siapa yang akan mengajak itu leh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang berubah. Tak akan berubah pribadi awak kalau tak dimulai dari awak. Maka di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah SWT, sama-sama kita Bapak Ibu untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian berusaha juga untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karena setiap manusia pasti ingin hidup bahagia di dunia dan pasti ingin hidup bahagia di akhirat. Tentunya di surga Allah SWT. Tentu kita sama-sama untuk taat kepada Allah SWT. Bukan sekedar lisan, bukan sekedar ucapan, tetapi pembuktian segala itu. Ucapan, hati, perbuatan harus sejalan. Maka akan sempurna ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Ayo lepas Ibu, masuk betul ya. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Isra dan Mi'raj itu tak lain dan tak bukan adalah perintah solat. Solatlah yang utama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu sama-sama yang telah wajib solat, suruhnya solat. Yang masih kene menurut awak diajar-ajar nyeleh. Artinya jangan sampai tak bisa solat, jangan sampai tak bisa baca Al-Quran, karena itulah yang akan meluruskan hidup kita di permukaan bumi ini. Insya Allah masyarakat Kelontang, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan musibah-musibah, mara bahaya dijauhkan dari negeri kita ini, dan mudah-mudahan masyarakat Ambon Kelontang adalah orang-orang penghuni surga Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.